Oke, baik, sudah jam 9.31 ya. Untuk sementara absensinya saya stop dulu ya. Seperti biasa nanti di akhir kuliah kita lanjutkan lagi. Cek sound, suara saya terdengar? Halo? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Baik. Dengar, Pak. Oke, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak. Oke, baik. Pada pagi hari ini kita lanjutkan lagi ya kuliah kita Senin kemarin. Oke, saya share screen kuliah kita. Mudah-mudahan Anda sudah mengumpulkan PR-nya ya. Oke, kita udah punya grader ya. Di siapa namanya Bu? Mbak Ayu ya, Mbak Ayu sebagai gradernya nanti mungkin jadi PR-nya itu nanti akan dibahas sama Mbak Ayu itu ya, sama gradernya sama sekalian nanti tutorial Anda sama beliau ya. Nah, jadwal tutorial biasanya diberikan oleh fakultas nanti. Barangkali sudah atau saya kurang tahu ya. Nanti ngomong sama Mbak Ayu deh. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita kemarin sepertinya sampai ke sini ya. Grafik antara gaya ya pada kasus gaya gesek statis ya kemarin. Di mana gaya gesek statis itu berlaku ketika objek kita beri gaya gitu, tapi objeknya itu belum bergerak gitu ya. Nah, jadi besar dari gaya geseknya itu sebanding lurus dengan gaya yang kita terapkan kan gitu. Jadi kalau misalnya ada objek ini ya, kemudian kita beri gaya ke sana, kita sebut gayanya itu FA gitu, gaya aksi kita. Tapi dia masih tetap diam gitu. Berarti di sini ada gaya gesek. Nah, kita sebut di sini F gitu. Karena FG gitu lah boleh lah ya. Jadi gaya gesek. Nah, si gaya gesek ini itu akan sebanding dengan gaya yang kita terapkan. Karena objek masih bergerak kan dari hukum Newton 2 kita dapatkan ini 0 kan. Berarti ini F aksi min gaya gesek sama dengan 0. Nah, berarti kan gaya gesek di sini kan
sebanding dengan gaya aksi kita kan gitu. Jadi semakin besar gaya aksi ya gaya geseknya semakin besar. Cuma nanti suatu ketika tepat akan bergerak, itu artinya si gaya geseknya itu sama dengan mu statik dikalikan n gitu kan. Mu s itu koefisien gesek statis. Kalikan n, n-nya ya tergantung ya. N-nya nanti sebanding dengan berat bendanya kan gitu. Nah, jadi ketika objeknya sudah bergerak, maka mu s itu akan berubah menjadi mu k kan gitu. Dan F ini adalah gaya gesek kinetis ya namanya. Gaya gesek kinetis dan itu sebanding dengan ini kan. Gaya gesek kinetis itu mu k kali N. Nah biasanya mu k itu lebih kecil daripada mu S gitu. Sehingga ini grafik ini menunjukkan itu ya. Oke. Nah ini ada contoh soal ya. Rem anti kunci bekerja dengan memastikan roda berguling tanpa tergelincir gitu. Ini memaksimalkan gaya gesekan yang memperlambat mobil ya. Sejak saat itu ketika direm gitu maka apa namanya di sini mu s-nya lebih besar daripada mu k gitu. Kemudian ini yang ditanyakan apa? Nah, oke. Misalnya gini, pengendara bergerak dengan kecepatan V0 kan gitu. Tiba-tiba menginjak rem kan gitu. Nah, koefisien gesek statik antara ban dan jalan itu mu s. Nah, berapakah jarak henti mobil? Jadi ketika apa namanya bergerak dengan kecepatan V0 gitu kan, asalnya kan kecepatannya V0, kemudian direm, straight. Maka jelas kalau direm dia akan ya lama-lama kan akan berubah nih kan, ada perlambatan ya. Nah, kemudian dia berhenti di sini pada jarak D dari permulaan rem itu gitu. Nah, berapa jarak henti mobilnya di situ? Kan gitu yang ditanyakan. Berarti di sini ada perubahan percepatan ya kan, akan ada perlambatan ya di sini. Oke, kalau ditanya mobil D, ini karena datanya kita itu V0 dan V, berarti logika kita mestinya kita punya persamaan kinematika kan. Bahwa V kuadrat min V0 kuadrat itu sama dengan 2A X min X0 alias D lah gitu ya. Kalau ini X0 ini X kan ini akan D, berarti ini sama dengan 2A kali D kan gitu ya. Nah, kita lihat di sini V-nya 0, jadi ini 0. V0-nya itu juga udah ada kan V0. Berarti kita tinggal cari kalau ingin tahu D, kan ditanyakan D. Berarti kita harus tahu A-nya kan gitu. Berarti D itu sama dengan nanti itu kan di sini ada min V0 kuadrat per 2A kan gitu. Berarti kalau V0-nya tahu, kita tinggal tahu A-nya berapa kan gitu. Nah, A-nya muncul dari mana? Nah, di sini ada tiba-tiba nih ada ini diketahui ada mu s nih apa namanya koefisien gesek statiknya itu ada mu s kan gitu. Nah, kalau dihubungkan berarti di sini kan ada gaya gesek nih kan. Berarti kalau kita buat apa tuh namanya diagram berbenah bebasnya lah, nggak usah pakai mobilnya. Dia bergeraknya ke sana ada gaya gesek statik kan gitu. Ini sama dengan mu s kali n kan gitu. Nah, berarti di sini ya kalau kita masukkan sigma F sama dengan M kali A begitu, ya kan? Maka di sini akan resultan apa namanya gaya di sini ke sana A-nya berarti di sini ada min mu S kali N sama dengan M kali A kan gitu. Nah, N-nya itu tidak ada MG kan gitu. Oke, berarti A-nya ya sama dengan mu S MG per M. Ini min mu kali G kan gitu. Nah, A-nya ketemu lah gitu. Coba kita lihat deh. Nah, oke lihat di sini. Nah, di sini gaya totalnya M kali A kan, dia bergerak ke ya, iya, coba bisa kita lihat di sini. Walaupun agak-agak membingungkan ini sebetulnya. Ya, tapi kita lihat nih, ini ada M kali A, tapi mu S kali N itu gayanya ke sana gitu ya. Kemudian ya nanti kan A-nya akan negatif ya. Nanti juga akan berbenturan dengan satunya ya. Jadi
mu kali A, A-nya akan negatif, N-nya mg kan, sehingga dia dapat ini ya gitu. Tapi arahnya kalau yang saya kerjakan tadi kan jadi ke sini kan, kalau kita berasumsi kan D-nya kan ke sana kan, bergesernya ke sana gitu. Oke. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini A-nya mu S kali G, V0 ini kan menjadi ini A-nya itu minus tadi kan. Jadi A-nya kita sudah taruh di sini, A-nya minus 2AB yang ini. Yang mana tadi? Yang saya tadi. Ya gini kan. Ini adalah A-nya ke sana, ini min mu SG. Berarti kan kita masukkan ke sini. Ini udah 0, V0 kuadrat min 2AB. Kemudian nah kita masukkan AB-nya itu tadi mu SG. Berarti D sama dengan V0 kuadrat per 2AB. Sama kan ya? Nah, ini kan V0 kuadrat, ini kan minus tadi kita dapatnya. Min mu G ya. Oke. Nah, sehingga kalau Anda masukkan AB-nya sama dengan mu S kali G, nah, maka Anda akan mendapatkan berapa jarak apa namanya pergeserannya di situ ya. Jadi pergeserannya gitu. Oke. Itu contohnya ya gitu. Contoh koefisien gesek tadi ya. Oke, itu contohnya. Kemudian kita lihat sekarang tegangan pada tali ya. Ya, kita lanjutkan lagi tegangan pada tali. Saya harap Anda juga sudah membaca di rumah ya. Dapat digunakan untuk ya, halo? Halo? Oke. Oke, dapat digunakan untuk menarik ya objek dari jauh gitu ya, menarik objek dari jauh. Nah, tegangan tali itu biasanya dilambangkan dengan T. Pada posisi tertentu dalam tali adalah tegangan T pada posisi tertentu dalam tali itu besarnya gaya yang bekerja melintas penampang tali pada posisi itu gitu kan. Misalnya ini ada tali nih. Terus di sini berapa besarnya bisa kita coba dipotong talinya, maka di sini akan ada T, di sini juga ada T ya. Gaya Anda akan merasakan jika Anda memotong tali ujungnya tadi. Jadi ada gaya aksi reaksi ya gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya tinjau ruas tali horizontal yang bermasa M, misalnya ini ya. Nah, gambaran diagram benda bebas, abaikan gaya gravitasi ya, abaikan gravitasinya. Maka ke sini ada T1, ke sini ada T2. Misalnya kita mengambil satu elemen kecil tali bermasa M. Ini ke sana ada T1, ke sini ada T2, kemudian misalnya ya katakanlah A-nya ke sana ke sumbu X. Maka kalau Anda menggunakan hukum Newton 2, maka gaya total pada segmen ini itu adalah T2 min T1 sama dengan M kali A, kan gitu. Nah, seandainya massa talinya itu ringan sekali, sehingga bisa kita dekati dengan M sama dengan 0, ya, M sama dengan 0, maka berarti di sini Anda lihat bahwa T2 itu sama dengan T1 gitu loh, ya. Jadi T2 itu sama dengan T1, ya kan gitu. Jadi gaya aksi-reaksi pada tali itu ya. Nah, tali ideal itu tali tanpa massa ya, memiliki tegangan konstan di sepanjang tali gitu. Jadi untuk tali ideal, artinya tali yang massanya itu kita abaikan gitu, itu tegangan di sepanjang talinya itu akan konstan gitu. Jadi baik di ujung sebelah sini atau ujung sebelah sini. Nah, kecuali kalau talinya itu tidak ideal, artinya talinya itu punya massa gitu. Maka tegangan dapat bervariasi sepanjang tali kan gitu. Kenapa? Karena Anda punya massa kan. Sini ada M, sini T-nya ke sana. Berarti tegangan tali akan bergantung pada massanya. Misalnya ketika di ujung ini kan tidak ada massanya nih, berarti T-nya 0. Tapi ketika ke sini dia akan fungsi massa kan, fungsi rho. Sehingga pada saat di sini udah kalau ini massa talinya mg gitu kan, maka akan di sini akan paling besar ya, T sama dengan gaya tali gravitasi ya gitu. Kalau misalnya totalnya mg ya T-nya sama dengan mg kan gitu. Itu untuk tali yang kita tinjau ada massanya. Tapi kalau memang tali itu kita tinjau tidak
fungsi massa, artinya tali ideal, maka di sepanjang ini sama tegangannya ya gitu. Nah, untuk kita sekarang kita akan meninjau biasanya talinya itu tanpa massa, artinya tali ideal ya gitu. Sehingga ketika Anda menggantungkan objek di misalnya ini ada langit-langit, kemudian ini ada tali, kemudian ini ada objek ya. Maka tegangan tali di ujung sini itu sama semua, yaitu T kan gitu. Tergantung, kalau ini mg kan berarti T sama dengan mg kan gitu. Jadi sepanjang ini sama T-nya ya gitu. Karena memang kita mengabaikan massa talinya kan gitu. Ini tali yang ideal. Nah, arah gaya yang diberikan tali adalah sepanjang arah tali itu kan gitu. Misalnya gini. Jadi ini ada tali ya, digantung di langit-langit gini. Kemudian sini dia ada massanya, kemudian massa dikaitkan ke tali gitu. Maka ada gaya berat kan ke sini. Jadi kalau kita terapkan hukum Newton nih, kita terapkan hukum Newton 2 kan pada objek M ini, F. Ini ke arahnya kalau kita sebut ke arah Y lah boleh ya. Ini akan sama dengan M kan kali A ya. Tapi karena karena dalam kondisi ini stabil kan tidak ada gerakan tuh, maka ini sama dengan 0 kan gitu. Maka kita lihat gaya pada M di sini, ini ada T. Kalau kita ambil positif kemana? Ke atas misalnya, itu juga boleh. Ini T, min, ini akan ada gaya berat W kan? Sama dengan 0. Sehingga di sini T sama dengan W, sama dengan M kali G gitu. T-nya sama dengan M kali G. Yang berikutnya, hukum gaya empiris. Salah satu contohnya adalah hukum Hooke ya, di mana gaya sebanding dengan konstanta dan konstanta pegas, kemudian juga sebanding dengan pergeseran pegasnya ya, bukan panjang pegasnya tapi pergeseran pegasnya. Tinjau massa M yang kita lekatkan pada ujung pegas ini kan. Nah, kalau dalam kesetimbangan ini pegasnya kita sebut dengan panjang kesetimbangan lah gitu. M equilibrium ya, equilibrium kesetimbangan. Kemudian ketika pegas itu kita renggangkan, pegasnya kita regangkan atau kita manfaatkan, misalnya kita regangkan ke sini, maka delta L itu akan lebih besar 0 kan. Jadi ini kan massa kesetimbangannya, kemudian ini menjadi L asen kan. Nah, L asennya lebih besar dari L kesetimbangan. Berarti kalau L asen dikurangi L kesetimbangan itu adalah delta L. Mesti ini lebih besar daripada 0 kan, diregangkan. Tapi bisa juga pegasnya kita tekan ya gitu, kita tekan, maka L AC-nya lebih kecil daripada L kesetimbangan, sehingga delta L-nya di sini lebih kecil 0 ya gitu. Nah, hukum Hooke-nya arahnya itu mengembalikan pegas ke kesetimbangan gitu. Jadi kalau ketika menjadi sana ketarik ke sana, ini ada gaya ke sana gitu. Gaya pegas yang arahnya ke sini. Kemudian kalau ini tekan dia ada gaya pegas arahnya ke sana gitu. Nah, di sini ada ya. Nah, gaya yang diberikan oleh pegas sebanding dengan jarak pegas yang direnggangkan atau dikompresi dari posisi bebasnya. Tapi ada negatifnya nih. Tanda negatif itu menunjukkan arah gayanya berlawanan dengan arah gerak bendanya ya gitu. X-nya itu adalah perpindahan dari posisi timbang dan K konstanta kesebandingan pegasnya. Ya gitu. Jadi tadi kalau Anda lihat di sini, ketika ditarik ke sini, ini gayanya ke sini kan, sebesar Kx gitu. Kenapa? Karena dia gayanya melawan arah gerak dari si bendanya. Bendanya ke sana, arah geraknya ke sana. Ketika bendanya ke sini, arah gayanya juga ke sana gitu. Jadi dia selalu melawan arah gerak bendanya ya. Nah, jadi misalnya ini juga begitu. Ketika dia posisi timbang, fx-nya 0 ya gitu. Tapi kemudian ketika ini apa namanya? Oh, ini nggak kelihatan. Nah, kita gini, ini kelihatan nih. Jadi ketika dikompres, kita tekan, maka ada gaya pembalik namanya fx-nya min kx ya. Nah, ini kalau Anda lihat nih gayanya ke kanan ya gitu. Karena x-nya lebih kecil daripada 0 ya gitu. Maka dia ke kanan ya, jadi positif ya gitu.
Tapi ketika ketika pegasnya kita tarik, itu ada gaya ke sana. X-nya lebih besar 0, maka ada gaya negatif arahnya melawan. Jadi ke kiri ya, gitu. Oke? Nah, misalnya gini, ada contohnya. Pegas dengan konstanta pegas 40 Newton per meter memiliki panjang 1 meter gitu. Ketika pegas diregangkan sehingga panjangnya 1,5 meter, berapa besar gaya yang diberikan pada balok yang melekat pada ujung pegas ya gitu. Nah, kalau pegasnya diregangkan, mesti gayanya akan ke kiri ya. Kalau kita lihat ke kiri, artinya ke kiri itu kita akan dapatkan gaya yang negatif karena fx itu sama dengan min kx. Nah, x-nya di sini ini adalah kan kalau kita lihat kan f ya, f-nya itu minus k, sebetulnya di sini delta x gitu aja lebih enak ya. Sehingga nanti kalau kita lihat ini adalah kalau x lagi kan membingungkan, kita pakai delta x saja. Berarti delta x itu adalah posisi pergeserannya. Ini delta x-nya akan lebih besar 0 kan. Ini akan lebih besar 0. Kenapa? Karena di sini 1, di sini 1,5. Berarti delta x-nya itu adalah 0,5 kan. 0,5 positif. Kalikan K-nya kan positif 40. Nah, berarti negatif ke sana. Berarti 0,5 kali 40 kira-kira 20. Minus 20 ya. Gitu. Oke, yang ini jawabannya ya. Jadi minus 20. Jadi besarnya gayanya minus 20. Ya ke mana tuh? Ke kiri ya. Gitu. Oke, seperti itu. Hukum Hooke lainnya. Ini tinjau pegas dengan massa yang dapat diabaikan. Yang memiliki panjang tidak terentang 8,8 cm gitu. Asalnya 8. Jadi L0-nya kita bisa tulis L-nya itu 8,8 cm. Benda dengan massa 150 gram digantungkan pada salah satu ujung pegas. Ujung lainnya, ujung atasnya dari pegas dibuat tetap, artinya digantung di sini kan, dibuat tetap sini. Setelah serangkaian osilasi mereda, kan akan berosilasi, kemudian mereda kan, artinya diam. Panjang peregangan baru pegas itu 9,8. Ini kita sebut L lah gitu ya. Ini 9,8 cm. Asumsikan bahwa pegas memenuhi hukum Hooke ketika direnggangkan. Berapa konstanta pegas tersebut? Nah, kita tahu ini akan ada gaya ke sana, ada gaya Hooke ke sana kan? Itu berarti sini F sama dengan min K delta Y lah, atau delta L lah gitu kan, delta L. K kali delta L ya gitu. Nah, kita lihat L, K, kemudian asumsikan pegas. Oke. Nah, ini kan delta L-nya, Anda lihat ini delta L-nya, ini akan 9,8 dikurangi 8,8 kan. 9,8 kurangi 8,8 berarti ini akan sama dengan berapa nih? 1 ya. Ya, 1 ini kan 9,8 kurangi 8,8. 1 cm. 1 cm itu 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini ada K-nya ya. Menurut hukum Hooke dia ke atas kan, ke atas. Tapi Anda lihat ke sini ini ada mg gitu kan. Ada mg ke sana. Nah, berarti kalau kita ambil besarnya nih, ini kan benda tidak lagi diam. Berarti ada di situ besar F ke atas itu min mg ke bawah. Ini kan sama dengan 0 ya. Sehingga kita bisa melihat kalau Anda ambil besarnya di situ, K kali 1 kali 10 pangkat min 10 sama dengan mg kan gitu. Sehingga K-nya akan ketemu kan. M-nya tahu kira-kira 0,15 kg, G-nya 9,8 atau 10 dibagi sekian. Maka Anda akan dapatkan K-nya.
Gitu. Gampang ya? Oke, kemudian kita masuk ke berikutnya. Ini ada contoh soal percepatan ya. Tapi juga kita ingin melihat ya gaya-gaya tapi dipadukan dengan percepatan di sini. Dan ini sebetulnya mungkin tegangan tali. Kita bisa lihat nih. Bobot massa M, jadi M itu digantung di langit-langit mobil dengan tali tanpa massa. Jadi ada tali, ini M-nya ya. Ini gambarnya kurang jelas nih. Ini ada tali diikat di atas ya, ini M-nya gitu. Mobil berjalan di jalan horizontal dan memiliki percepatan A dalam arah X. X-nya ke sana ya. Percepatannya A. Tali membentuk sudut theta terhadap sumbu vertikal. Selesaikan untuk theta dalam suku A dan G ya gitu. Jadi gini, kasusnya kan kita gambar diagram bebasnya tentunya. Ini ke sini, seharusnya lurus ya. Ini ada M. Maka kalau ini T ya gitu. Sehingga kalau ini theta, maka ini bisa kita proyeksikan ke sini. Ini menjadi T cos theta. Juga ini ke sini. Dan ini adalah T sin theta. Kan gitu. Kemudian ini ke sini. Ini ada MG. Oke. Nah, kita bisa lihat dalam arah sumbu X ini ya. Jadi ini T sin theta itu sama dengan MA karena A-nya kan ke sana ya, gitu. Kedua, kita dapatkan T cos theta itu sama dengan MG, kan gitu. Oke. Nah, selesaikan untuk theta dalam suku A dan G. Nah, kita bisa lihat nih, kalau ini dan ini kita bagi ini, persamaan 1 dan 2 ini kita bagi, berarti ini T sin theta sama dengan MA, kita bagi T cos theta bagi MG kan gitu. T-nya coret-coret, kemudian M-nya coret-coret, sehingga ini dijadikan adalah tangan theta sama dengan A per G. Oke? Sehingga theta itu adalah arkes tangan dari A per G. Gitu kan? Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa untuk menghitung percepatan dari gerak sebuah mobil itu kita bisa melihat dari kalau di sini adalah ya dari tetanya, dari tetanya kita bisa menghitung percepatannya nih. Tetanya kan bisa kita ukur nih. Teta ini kan bisa kita ukur ya. Jadi ketika bandulnya itu ini ke sini kan kita ukur tetanya berapa, maka G-nya berapa kita tinggal ya tahu kan. Jadi G tangan teta kan A. Jadi kalau Anda ingin menghitung percepatan mobil itu tinggal G tangan teta kan gitu. Tangan teta ini tinggal diukur aja tetanya berapa. Anda sudah dapat percepatan mobilnya berapa. Ya kan? Gitu. Kan kalau misalnya tidak ada percepatan, ini mungkin sudutnya Anda lihat 0 ya. Sin 0 ya. Sin 0 itu artinya apa? Dia berdiri aja lurus gini kan di sini. Ketika dipercepat, si bandul akan ke sini. Gitu kan. Nah, semakin cepat akan kita bisa lihat ya. Gitu. Oke, di sini ada penyelesaiannya. Jadi pertama selalu dalam menyelesaikan hukum Newton itu Anda menggambar diagram benda bebasnya ya kan. Nah yang kita lihat diagram benda bebasnya itu massa yang digantung kan gitu. Nggak usah mobilnya nggak usah digambar, tapi ada gambar massa yang digantungnya. Kemudian di sini ada tegangan tali kan. Ini T ke sana, kemudian ini theta, kemudian di sini ada MG. MG itu gaya berat, gaya gravitasinya kan ke sini. Nah, maka Anda ini bisa kita uraikan. Nah, kan kita uraikan ke sumbu sini X ya. Kemudian ini ada sumbu ini X, ini Y kan gitu. I sama J. Kalau ini theta berarti TY. Ini adalah TY min MG. T-nya itu T cos theta min MG sama dengan 0.
Kemudian yang ke sumbu ini ada T sin theta sama dengan M kali A, karena dia bergerak dengan percepatan A ke arah sumbu X-nya. Maka dari sini dan sini seperti yang tadi ya. Berarti di sini T sin theta per T cos theta sama dengan MA per MG. Nah kan? Kita bisa mengeliminasi T-nya. Maka kita akan dapatkan tangen theta sama dengan A per G. Sehingga A-nya itu bisa sama dengan G per tangen theta. Nah, untuk mencari tegangannya gimana ya? Kalau A-nya sudah ketemu atau ya dari sini juga ketemu sebenarnya. Kalau theta-nya sudah kita hitung, T-nya mudah dicari ya. Jadi sama dengan MG per cos theta. Oke? Tuh. Kemudian kita lihat lagi masalah bidang miring nih ya. Sebuah balok ya. Sebuah balok bermasa M meluncur menuruni lereng ya tanpa gesekan yang membuat sudut theta terhadap horizontal ya gitu. Berapa percepatannya gini ya? Percepatannya dalam A tentunya kan. Nah, kalau ada seperti ini kan, jelas di sini tanpa gesekan. Berarti kita gambarkan diagram benda bebasnya kan. Nah, diagram benda bebasnya itu kan sebetulnya Anda gambar titik saja. Sini ada G, kalau ini theta, berarti kan ini ke sini. Kalau ini theta, Anda ke sana, theta ini juga theta ya. Ya kalau saya lihat ini ada garis tegak ke sana, kemudian garis tegak ini theta juga, kita taruh di sini theta. Sehingga kalau ini ada MG, ini bisa kita proyeksikan ya, selalu nanti ke sana I-nya, ke sana J-nya kan gitu. Ini menjadi MG cos theta, terus ke sini, ini menjadi MG sin theta, ya, MG sin theta. Nah ini MG, kalau kita terapkan lagi hukum Newtonnya, ya kan. Kemudian kalau ini ya Anda bisa gambarkan gini sih sebetulnya. Digambar di sini juga enak. Ini ke sana kan. Ini MG, ini theta. Nah, ini ke sana itu juga ada N, jangan lupa. Jadi ini ke sini ini adalah MG cos theta. Kemudian ini ke sini tadi MG sin theta. Nah, ini sigma F sama dengan M kali A ya gitu. Maka kita lihat ini ke sumbu X-nya. Ini akan ada tadi MG sin theta sama dengan MA, coret-coret sehingga A-nya sama dengan G sin theta. Gitu. Nah, ini karena ya kita kalau A-nya udah ketemu langsung ya. Tapi kalau dia punya gaya gesek nanti ini berfungsi nih N-nya. N-nya sama dengan MG cos theta kan di situ. Sehingga karena di sini ya kita dapatkan ini kan. Ini ada N ke sana, jadi ini ada A G sin theta. Ya, kemudian N-nya ini adalah sama dengan MG cos theta. Karena ke arah sumbu Y kan tidak ada percepatannya kan. Gitu. Ini ada N min MG cos theta sama dengan 0. Kemudian ini MG sin theta sama dengan MA. Maka Anda dapat ini. Ya. Oke. Contoh untuk soal gaya dan gerak ya. Misalnya gini ada balok bermasa M-nya 5,1 kg. Disangga pada jalur tanpa gesekan oleh pegas yang memiliki konstantanya 1,25 Newton per meter. Ketika jalur horizontal, jadi ketika ini ya, ketika yang ini, posisi timbang massa itu pada X sama dengan 0. Ya gitu. Nah, ketika sudut jalurnya diubah menjadi 30 derajat, 30 derajat nih dimiringkan, maka mestinya berapa posisi keseimbangan balok pada X1. Jadi dia akan setimbang lagi, ya kan gitu. Ini kemudian ditanyakan berapa X1-nya. Nah, kita tahu mestinya kita bisa gambarkan diagramnya ya. Jadi dalam kesetimbangan ini akan ada gaya berat ke sana. MG, kemudian nanti ke sana, ini kalau ini theta, nanti ini theta, kalau saya gambarkan, ini ke sini theta, ini juga theta.
Sehingga nanti sini akan ada mg sin theta, ya kan? Yang sini menjadi mg sin theta. Nah, ini akan sama dengan ada gaya ke sana kan, gaya balok sebesar kx1 misalnya, ya, kx1. Nah, maka kita bisa tahu x1-nya adalah dari sini. X1-nya sama dengan mg sin theta per k. M-nya tahu 5,1, G-nya anggap saja 10 atau 9,8. Kemudian sin-nya 30, sin 30 itu setengah, nah dimasukkan deh. Gitu, ya. Kayak gitu. Nah, kita lihat nih. Jadi ini ada ke sana gaya gesek FKX, terus ini ada gaya ke sana MG sin theta. Maka nanti MG sin theta, jadi MG sin theta min KX ini sama dengan 0, ya. Jadi oke, ini berarti X1-nya adalah MG sin theta per K. Nah, dimasukin jadi 0,2, ya. Gitu. Oke. Nah, ini mungkin Anda akan bingung terkait ini. Ini kan ini kenapa negatif tapi kok di sini jadi sama positif? Anda sebetulnya karena dia vektor, Anda bisa lihat ininya aja panahnya saja. Ini kan ke sana ini MG sin theta. Ini ke sana min KX ya gitu. Berarti kan kalau ini dijumlahkan ini ke sana ya min ini ya sama dengan 0 ya gitu. Jadi besarnya ke sana sama dengan besarnya ini ya gitu. Oke. Oke ya. Gitu. Oke, misalnya ini ada dua balok ya bermassa M1 dan M2 nih ditempatkan pada permukaan horizontal tanpa gesekan. Jika gaya magnitudo F diterapkan pada kotak bermassa M1, berapa gaya pada balok bermassa M2? Nah, ketika Anda mengerjakan seperti ini, seperti anjuran sebelumnya, kita kalau ingin melihat komponen gaya dan menyelesaikan pada suatu benda itu Anda pisahkan antara M1 dan M2. Kita lihat nih ketika kita melihat di sini, ini ada M1 ya, ada kena gaya F ya gitu. Maka kalau di sini juga ada gaya kontak kan? Kontak gaya ini mengerjakan gaya ke sana, ya kan? F 1 2 kan gitu. Maka ke di M2 pun juga mengerjakan gaya ke sana F 2 1 kan gitu. Gaya pada massa 1 karena massa 2 atau gaya sama dengan gaya pada massa 2 karena massa 1 kan gitu. Dan ini gaya ini tetap ada di sini kan gitu. Sehingga kalau kita lihat di ini berapa F diterapkan pada kotak rumus M1, berapa gaya dan berapa gaya pada balok bermassa M2. Nah, kita ingin melihat balok M2 di sini ya gitu. Ya, kita lihat mesti di sini ada ya, kita bisa lihat di sini oke, di sini Anda lihat nih. Ini kan kalau kalau kita lihat terlihat kalau Anda melihat langsung di sini ada F, M1, M2 gitu kan. Kalau secara keseluruhan nih, ya kan, sigma F ini kan sama dengan M kali A kan gitu. Ya. M-nya di sini ini adalah M1 plus M2 kali A. Atau sebetulnya kalau Anda mau ini ada dua, ya kan kalau biar gesek gini, sorry saya anikan dulu, saya hapus dulu. Jadi sebetulnya ada dua persamaan nih di sini ya kan. Jadi mesti kan percepatan
M1 dan M2 kan sama. Ini kalau kita lihat di sini, ini ada F, kan kalau pada masa 1 nih, F min F21 sama dengan M1 kali A. Kalau Anda lihat yang ini, itu, ini persamaan 1. Kemudian pada masa 2, ini ada F12 sama dengan M2 kali A. Kan gitu. Nah, kedua persamaan ini bisa kita jumlahkan. Kita jumlahkan. F1 dan F12 kan sama. Ini menjadi F. Kan gitu. Nah, ini ada M1 plus M2 kali A. Nah, sehingga A-nya itu adalah F per M1 plus M2. Kan gitu. Nah, kalau Anda hanya ingin mengamati berapa gaya pada balok 2, kan berarti sini. Kita tahu di situ F12 sama dengan M2 kali A, kan gitu. Ya udah, ini M2, A-nya itu ini F per M1 plus M2. Kan gitu. Oke? Halo? Oke, Pak. Oke, ya. Dapat ya, jelas gitu. Jadi persamaan yang ini sebetulnya bisa Anda turunkan dari sini. Jadi ada dua, sehingga dalam hukum Newton itu dikerjain satu-satu saja gitu kan. Jadi misalnya gerak pada M1, kan dia jelas bergerak dengan percepatan A, ini pun mesti sama A juga karena dia dempet ya kan gitu. Sehingga ketika di persamaan satu ini ada F min, ini F21, M1, M2. Ketika pada benda 2, ini ada F12 sama dengan M2 kali A. Kemudian kita jumlahin ini F kan. A-nya dapat, F12-nya dapat. Gitu. Oke ya. Ini oke gitu. Sehingga kita dapat ini. Jadi F21 ini kan gitu sama dengan M2. F21 adalah M2 E per M1 plus M2. Maka dapat ini ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah gaya hambat. Ketika suatu benda bergerak melalui media kental. Media kental itu ya media yang di situ mesti kalau ada objek berada di medium itu dia akan mendapat gaya hambat seperti udara atau air ya kan. Nah, medium tersebut memberikan gaya hambat yang menentang arah gerak objek. Jadi misalnya ini ada orang terjun gitu dari pesawat ya. Maka ini ada gaya berat ya ke sana, ini gravitasi, tapi juga ada gaya hambat ke sana. Dan ini adalah percepatan dan kecepatan. Kecepatan objeknya kan mesti turun ya, nggak mungkin naik kan? Dia turun gitu. Ini arah D-nya ke sana. Sehingga kita bisa menuliskan di sini F min gaya hambat sama dengan MA. Kalau misalnya kecepatannya konstan, berarti di situ M kali kecepatan kan gitu. Nah, kita bisa menghitung gaya hambatnya gitu. Nah, gaya hambat ini biasanya sebanding dengan kecepatan V dari objek yang berpangkat beberapa orde kan gitu. Ini akan menghasilkan kecepatan terminal. Namanya kecepatan terminal itu kecepatan di mana suatu objek itu memiliki percepatannya 0 dan dia bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi ketika penerjun payung atau apa itu dia akan pada namanya kecepatan terminal. Di situ kecepatan maksimum dari suatu objek ketika jatuh ya, di mana di situ sudah tidak ada lagi percepatan. Sehingga nanti kita bisa melihat Mg min B Vn ini biasanya B-nya konstanta kesebandingan tergantung dari geometri objeknya. Ini adalah kecepatannya dan N adalah ordenya ya. Ya biasanya orde 2, orde 1 gitu tergantung dari kekentalan mediumnya. Nah, kita bisa menghitung kecepatan terminal tersebut ya. Jadi anggap gaya geseknya itu adalah sebanding dengan B, kemudian dia sebanding dengan kuadrat kecepatannya. Nah, misalnya di sini Sally melompat keluar dari pesawat dan setelah jatuh untuk beberapa saat, kecepatannya turun. Kecepatan turunnya adalah konstan V. Jadi asalnya punya percepatan ketika jatuh gitu, ketika loncat, tapi lama-lama kecepatan turunnya akan konstan, katakanlah sebesar V. Nah, berapa gaya di sini gaya
geseknya setelah mencapai kecepatan terminal ini, berapa kecepatan terminalnya. Nah, kita bisa lihat bahwa dari sini persamaan ini kita tahu FG min FD itu kan sama dengan 0 ya kan gitu. Maka di sini FD sama dengan MG. Sehingga kalau FD-nya itu sama dengan DV kuadrat, ini sama dengan MG, berarti V-nya sama dengan akar dari MG per B. Jadi M itu adalah massa objeknya, G percepatan gravitasinya, dan B itu adalah geometri dari objeknya ya. Diharapkan si ketika penerjun payung itu berharap B-nya besar gitu kan. Sehingga apa? Kecepatan terminalnya kecil. Jangan sampai penerjun payung itu kalau misalnya konstanta B-nya kecil, maka kecepatannya besar. Nah, ketika kecepatan besar kan alamat bahaya kan gitu. Dia inginnya ketika pakai payung, maka payungnya itu harus besar ya kan. Jangan pakai payung hujan, yaitu penerjun payung. Mesti payungnya besar, lebih besar dari badannya, sehingga itu hambatannya cukup gede, sehingga kecepatan terminalnya pelan ya gitu. Oke, yang berikutnya adalah massa M1 dan M2 yang melekat pada tali tak bermassa. Ini kalau katrolnya ideal, nanti kita akan mempelajari juga kalau katrolnya tidak ideal, artinya M-nya itu diperhitungkan. Sehingga ini kan akan muncul torka ya kan gitu. Di sini ada torka, jadi akan ada muncul momen inersia, nanti kita akan bahas juga. Nah, kalau kita anggap aja talinya tak bermassa, kemudian katrolnya juga tak bermassa, ya kan? Sehingga kita akan dapatkan percepatan A1 dan A2 ya. Kita bisa mencari percepatan A1 dan A2-nya ya. Anda lihat, dan kita juga bisa menghitung berapa tegangan talinya kan gitu. Nah, untuk diagram benda bebasnya kita bisa melihat di sini. Kalau ini objeknya, jadi ini A1-nya ke atas, maka kita tuliskan ini T1 min M1G sama dengan A1 A1. Kemudian A2-nya, ini dia A2-nya ke atas di sini, karena J-nya ke atas, berarti kita juga bisa menghitung di sini ada T2 min M2G sama dengan A2. Dan kalau kita lihat di sini, A1 sama dengan min A2 sama dengan min A. Nah, ketika ini kita masukkan ke sini, maka kita akan dapatkan tegangan talinya. Ya gitu. Kita akan dapatkan tegangan talinya. Nah, dari persamaan ini kita tahu sini M1 min M2. Sorry, di sini ini M1 min M2 ya. M1 min M2 per M1 plus M2 ini kali G ya gitu. Nah, kalau hasilnya itu negatif, A-nya, itu berarti Anda salah lambangnya. Tapi pada prinsipnya berarti kebalikan gitu. Kalau kita ini menganggapnya M1-nya lebih besar daripada M2 ya kan gitu. Ini M1-nya lebih besar daripada M2 sehingga gerak objeknya ke sini gitu. Ini gerak objeknya ke sini. Tapi kalau kebalikannya maka berarti ke sini gitu. Sini M1 min M2, M1 plus M2. Nah, untuk tegangannya ya Anda bisa juga Anda masukkan nih salah satunya kan, A-nya masukkan ke sini ya. Jadi ini dijumlahkan, kemudian A-nya Anda masukkan, kita dapatkan nih 2G M1 M2. Dia G-nya selalu positif kan di sini. Gitu. Dapat deh gitu kan. Sehingga kita dapatkan di sini A-nya itu adalah M1 min M2 per M1 plus M2G. Jadi kalau kondisi seperti ini berarti gerak bendanya ke sini. Ya. Atau T-nya ini sama dengan 2M1 M2 per M1 plus M2G ya, ke sana, ke atas. Gitu. Bisa diterima ya? Oke. Nah, kasus khusus misalnya ya, ketika M1 sama dengan M2, apa yang terjadi? M1 sama dengan M2, A-nya 0. Ya artinya kondisi dalam diam ya gitu. Sehingga T-nya akan sama dengan MG ya. Is okay kan gitu. Sehingga ketika M1 sama dengan M2, di sini M1 ini 2M, ini M, jadi coret-coret jadi tinggal MG saja ya. Kemudian M2 atau M1 sama dengan 0, maka kita lihat ini 0, misalnya ini 0,
A-nya akan sama dengan G, jatuh bebas toh berarti gitu. T-nya akan 0, berarti itu sudah jatuh bebas ya gitu. Nah ini mesin Edward dapat digunakan untuk menentukan G kan gitu dengan mengukur percepatan untuk massa yang diberikannya. Jadi kita juga dari percepatan yang diperoleh kita bisa menentukan G. Namanya mesin Edward ya. Itu kalau untuk praktikum. Dinamika dua benda ya. Ini 3 balok bermassa 3M, 2M, dan M. Dihubungkan oleh tali dan ditarik dengan percepatan konstan A. Bagaimana hubungan di antara tegangan masing-masing tali ini gitu kan. Ya dari logika kita bisa tahu kalau talinya ditarik, ini kan mesti ini akan ada 3M, 2M, M. Ini mesti lebih gede kan gitu. Ini mesti lebih gede ini. T2 ini 2M, 5M. Ini lebih kecil daripada T1, T2 juga lebih kecil daripada 3. Dari sini kita sudah bisa menduga, oh oke ini jawabannya. Tapi kan kita harus kerjakan dulu kan misalnya. Nah, ya masing-masing tali ya bisa kita lihat di sini. Kita terapkan hukum Newtonnya kan gitu. Misalnya untuk tali T1 kan, untuk ini kita untuk M3 kita dapatkan sigma F sama dengan M3 kali A. Di sini T-nya hanya T3 kan. T3 sama dengan M3 kali A. Kan gitu. Karena ada 3. Pada tali T2 sigma F sama dengan M2 kali A. F-nya itu ada T2, kemudian ada T3, ya kan? Ini M2 kali A. Berarti T2 sama dengan M2 kali A tambah T3. Berarti M2 kali A plus M3 kali A. Oke kan? Pada saat M, ini berarti kan kita terapkan sigma F sama dengan M kali A. Ini ada T1 min T2 sama dengan M kali A. Berarti T1-nya adalah ini kan? T1-nya sama dengan MA plus 2MA plus 3MA. Kan? Jadi ini ya jawabannya. Oke. Nah kalau ya Anda gambarkan free diagramnya, diagram benda bebasnya. Ini akan sama dengan T3 sama dengan 3MA, kemudian untuk 2M, semua A-nya ke sana kan tadi. Ini akan T2 min T3 2MA sehingga T2 ada 2MA plus T3. Ini lebih besar daripada T3. T1 juga begitu, T1 min T2 sama dengan MA sehingga T1 MA plus dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan ini. Atau tadi penjelasan alternatifnya ya kita bisa lihat. Tinjau T1 harus menarik semua balok. Mesti ini lebih gede daripada yang ini ya kan. Hanya 3M dan 2M. Atau yang hanya ini hanya 3M saja. Gitu. Nah ini ada rotasi keping dan berat ya. Keping bermassa M1 meluncur dalam lintasan melingkar dengan kecepatan V pada meja tanpa gesekan horizontal. Keping dipegang pada jari-jari R dengan seutas tali benang yang berulir melalui lubang tanpa gesekan di tengah meja. Di ujung lain ada tali menggantung objek kedua bermassa M2 gitu. Nah, berapa tegangan tali? Kita bisa lihat di sini. Tegangan tali ini kan ke sana ada T ya. Di sini ada M2. Sehingga di situ ada kalau untuk benda dua ini kan, kalau dia tidak menggantung gitu, ini T-nya sama dengan Anda bisa di sini nanti. Nah, ketika tali R-nya konstan, ketika R-nya ini konstan ya, ketika R-nya konstan berarti kan A-nya 0, berarti di sini T min M2G. Jadi T-nya sama dengan M2G. Nah, kemudian ketika ini bergerak kita lihat di benda ini gunakan FT, ini ada T1 ke sana, kemudian ini M1 kali A kan. Di sini ada T yaitu M2G, kemudian gaya pada M1 itu ada gaya normal, kemudian ada M1G kan gitu. Nah, ini juga gitu. Ini ada A ke sana. A ke sana itu ada percepatan sentripetal. Ketika dia bergerak melingkar, itu kan percepatan sentripetal. Berarti ini A-nya jadi T sama dengan M1A.
A-nya itu percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu sama dengan V kuadrat per R gitu. Nah, sehingga T-nya sama dengan M2G kan. M2G ini M1V kuadrat per R. Sehingga kecepatan dari objek ini sama dengan V akar dari ini GR ya. GR M2 per M1 akarnya gitu. Jadi percepatannya gitu. Oke, jadi ringkasannya model analisisnya, jadi ketika partikel di bawah G total ya Anda lihat kalau misalnya di situ gayanya tidak nol maka terapkan hukum Newton 2 ya kan gitu. Kemudian kalau dalam kesetimbangan berarti di situ terapkan hukum Newton 2 sama dengan 0 ya gitu. Oke. Alhamdulillah berarti sudah selesai ini yang ini. Jadi nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Ada pertanyaan sambil yang belum absen silakan absen. Nanti PR-nya dengan topik yang berikutnya ya. Kita perjanjiannya PR-nya itu 3 kali ya. 3 kali sebelum meet, 3 kali setelah meet gitu. Karena kalau terlalu banyak tuh kasihan gradernya katanya gitu ya. Jadi gradernya minimal 6 kali. Sehingga nanti 2 kali pertemuan ada PR gitu ya. 2 minggu maksud saya. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Pak, izin bertanya. Oke. Tadi saat dijelaskan gaya hambat, apakah prinsipnya gaya hambat itu sama dengan gaya gesek? Nah, gaya gesek dengan gaya hambat itu beda, Mas, ya. Tapi kalau dalam ini sudah ya ini. Kita coba ke ininya. Gaya hambat dan gaya gesek itu beda. Bedanya di mana? Tapi kalau kerjanya betul. Jadi gaya hambat arahnya dengan gaya gesek sama, yaitu melawan arah gerak bendanya gitu loh. Ya kan kalau bendanya ke bawah berarti gaya geseknya ke atas. Kalau gaya gesek ketika bendanya ke bawah maka gaya hambatnya ke atas gitu. Kalau bendanya bergerak ke atas berarti gaya hambatnya ke bawah. Prinsip kerjanya sama, dia melawan arah gerak bendanya gitu ya. Akan tetapi besarnya berbeda. Kalau gaya gesek itu kan ada konstanta gaya gesek sebanding dengan gaya normalnya kan. Dia gaya gesek itu terjadi ketika dua objek bersinggungan ya gitu. Tapi gaya hambat itu adalah gaya karena hambatan fluida. Fluida di sini misalnya kalau orang di udara kan ini gaya hambat udara. Kalau misalnya kelereng itu kita masukkan pada oli atau cairan, itu ketika dia turun itu mendapat gaya hambat dari fluidanya gitu. Dan gaya hambat itu sebanding dengan, nah ini BVN. Biasanya gaya hambat itu sebanding dengan kecepatan. B-nya itu adalah faktor geometri dari objeknya, N itu adalah hasil eksperimen ya. Dia bisa kuadratis, dia juga bisa linier. Contohnya misalnya kalau penerjun payung itu kuadratis, sehingga N-nya sama dengan 2. Tapi ketika kelereng itu dimasukkan dalam oli, N-nya sama dengan 1 gitu. Kenapa kayak gitu? Ya itu hasil eksperimen. Ada eksperimen gitu, cari hubungan gaya terhadap apanya, kita dapatkan N-nya 1, kita dapatkan N-nya 2 gitu. Oke? Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin tanya? Silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Jadi kalau Pak pas lagi di penjelasan gaya hambat, lama-lama kan kecepatannya konstan ya, Pak. Itu kenapa ya, Pak? Saya masih belum paham. Kan ada gaya gravitasi gitu, Pak. Kenapa menjadi konstan, Pak? Kenapa menjadi konstan? Nah, sebetulnya begini, mana ya? Sebentar. Kenapa ini jadi konstan? Sebetulnya ini dilihat ketika gaya jadi kondisi kecepatannya konstan, Mas. Jadi ini namanya kecepatan terminal. Jadi ketika suatu objek itu berada di udara gitu ya, kita jatuhkan, mula-mula mungkin ada percepatan ke bawah ya. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat di sini ya, sigma F
sama dengan M kali A gitu kan ya. Nah, ketika di sini ada gaya, misalnya di sini Mg, min gaya hambat ya, kan sama dengan, nah ini kalau awalnya kan gini, jadi ada selalu ada gaya gravitasi min gaya hambat sama dengan Ma. Nah tapi gaya hambat itu lama-lama membesar sehingga A-nya ini menjadi 0 kan gitu. Ini yang disebut dengan kecepatan terminal. Jadi kecepatan terminal itu ketika percepatan pada objek sama dengan 0 dan V-nya adalah kecepatan, ini kan berarti V-nya konstan ya. Jadi konstan gitu. Jadi nah, ini terjadi kita lihat di sini bahwa yang ini. Nah, ini terjadi ketika disebut dengan kecepatan terminal di sini. Jadi Fd min Mg sama dengan 0. Nah, kecepatan terminal itu terjadi kenapa? Karena di sini ada gaya yang menghambatnya. Kalau nggak ada gaya hambatnya kan ini orang mesti kan jatuh semakin cepat semakin ke bawah kan? Akan semakin cepat semakin ke bawah itu akan semakin cepat. Tapi karena di sini dia sudah mengeluarkan mungkin payungnya kan? Di sini ada payungnya kan? Ada payungnya sehingga gaya hambatnya itu semakin besar gitu loh. Nah, gaya hambat semakin besar sehingga mencapailah di titik di mana kecepatannya konstan. Jadi percepatannya nggak ada lagi gitu. Bisa dibayangkan? Oke, Pak. Bisa, Pak. Oke. Tapi jangan coba kalau Anda terjun ya dari lantai 3, Anda jangan berharap ada kecepatan konstan ya. Oke, Pak. Iya, kecuali kalau Anda pakai apa namanya payung penerjun gitu ya, dan itu pun memerlukan waktu tertentu ya. Gitu. Oke. Silakan ada lagi. Pak, Oke. izin bertanya. Jadi sebenarnya kalau misalnya hambatan itu karena maksudnya kecepatannya itu semakin lama makin konstan itu karena payungnya itu semakin dibuka gitu ya, Pak? Iya, betul. Karena ada gaya hambat yang besar kan? Ada gaya hambat yang besar gitu. Oke. Karena ada gaya hambatnya gitu. Oke, makasih Pak. Oke. Siapa yang belum bisa absen? Oke, semua yang hadir sudah absen ini? Sepertinya sudah, Pak. Sebenarnya sudah, Pak. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, berarti untuk hari ini cukup ya. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Oke.